Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Nah, nama saya Khadijah. Yang baru kenal aku, nice to meet you. Annyeong. Saya sedang menempuh pendidikan di Swadaya Sunan Gunung Jati Cirebon. Aku mengambil Fakultas Ekonomi semester 4. Nah, saya di sini akan memaparkan sedikit tentang materi implementasi kinerja dalam manajemen SD. Sasaran video ini untuk teman-teman atau mahasiswa yang masih bingung tentang arti implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Tujuan video ini untuk teman-teman atau mahasiswa yang ingin menambah skill, pengetahuan, dan pembelajaran tentang implementasi kinerja dalam manajemen SDM. Jadi jangan lupa ditonton terus videonya, no di skip ya, dan jangan lupa di follow juga ya. Materi yang pertama adalah tingkat kinerja. Tingkat kinerja ada 3, yaitu 1. Kinerja organisasi, 2. Kinerja proses, dan yang ketiga adalah kinerja individu atau pekerjaan. Kinerja organisasi, pencapaian hasil dalam tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan manajemen organisasi. Yang kedua ada kinerja proses. Kinerja proses tahapan dalam penghasilan produk atau pelayanan. Yang ketiga adalah kinerja individu dan pekerjaan, pencapaian efektivitas pada tingkat pegawai atau pekerjaan. Ini dipengaruhi tujuan pekerjaan, rancangan pekerjaan, dan manajemen pekerjaan, serta karakteristik individu. Materi yang kedua adalah garis besar kategori arti kinerja. Menurut Bernardin 2021, kinerja merupakan catatan hasil yang diproduksi atau dihasilkan atas fungsi aktivitas selama periode waktu tertentu. Kinerja merujuk pengertian sebagai perilaku, merupakan seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi dalam tempat orang bekerja. Kinerja merupakan sinonim dengan perilaku. Kinerja adalah sesuatu yang secara aktual orang bekerja dan dapat diobservasi. Kinerja mengucap tindakan perilaku relevan dengan tujuan organisasi. Kinerja bukan konsekuensi atau hasil tindakan, tetapi tindakan itu sendiri. Menurut Richard 2023, kinerja sebagai hasil juga terkait dengan produktivitas. Dengan aktivitas, produktivitas merupakan hubungan antara jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dengan jumlah tenaga kerja, modal, sumber daya yang digunakan dalam produksi itu. Materi berikutnya adalah pendekatan pengukuran kinerja. Yang ke-1, pendekatan ukuran standar kinerja dalam melakukan pengukuran. Yang kedua, aspek pengukuran kinerja seperti 1. Produktivitas, 2. Kualitas, 3. Ketepatan waktu, 4. Putaran waktu, 5. Penggunaan sumber daya, yang keenam adalah biaya. Yang ketiga, jenis ukuran kinerja. 1. Ukuran uang, pendapatan, pengeluaran, dan pengambilan. Yang kedua, ukuran upaya dampak, pencapaian sasaran, penyelesaian proses, tingkat pelayanan. Yang ketiga adalah ukuran reaksi, penilaian rekan kerja, pelanggan, pemegang pekerjaan lainnya. Yang keempat adalah ukuran waktu, pelaksanaan kinerja dibandingkan jadwal, batas akhir, pencapaian respons. Yang keempat ada ukuran kinerja dalam dimensi kualitas. 1. Ada keandalan, daya tangkap, kompetensi, akses, kesopanan, komunikasi, kejujuran, keamanan, dan pengetahuan terhadap pelanggan, dan bukti langsung. Ada kinerja dan problematika dalam manajemen pengetahuan.
Selanjutnya, ada konsep kinerja dalam organisasi. Kinerja karyawan dan kinerja organisasi mempunyai kaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dengan sumber daya yang dimiliki organisasi yang dipergunakan atau dijalankan karyawan yang berperan aktif sebagai perilaku atau upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Kinerja adalah hasil kinerja yang dicapai oleh seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dengan rangka mencapai tujuan organisasi yang bersangkutan secara ilegal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral etika. Materi yang berikutnya adalah unsur yang terdapat dalam kinerja. 1. Hasil-hasil fungsi pekerjaan. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap prestasi kinerja pegawai, pencapaian tujuan organisasi, periode waktu tertentu, tidak mengejar hukum, sesuai dengan moral dan etika. Nah, selanjutnya ada pekerja atau pekerjaan dan kinerja organisasi. Fungsi pekerjaan atau kegiatan yang terkait kinerja organisasi atau perusahaan. 1. Adalah strategi organisasi, pemasaran, operasional, SDM, dan keuangan. Selanjutnya ada indikator kinerja organisasi. Yang pertama adalah fenomena harus mengarah hasil dan semangat untuk menghasilkan nilai. 2. Harus dapat diukur sehingga input dan output dapat dikualifikasi. Yang ketiga adalah unit dan personel yang diukur kinerjanya harus memahami metode penelitian dengan penjelasan minimal. Yang 4 adalah hasil penilaian dapat dikomunikasikan segera. Yang kelima, tersedia mekanisme penggabungan hasil penilaian kerja, feedback, dan learning. Yang keenam adalah terhubung objektif dengan kebijakan intensif dan kebijakan pegawai. Yang ketujuh, bersifat seimbang antara orientasi keberhasilan jangka pendek dan jangka panjang. Selanjutnya ada faktor peningkatan kinerja. Ada pendorong dan penghambat. Pendorong ada 2. Yang ke-1 adalah audit modal intelektual, bertujuan memonitor dan mengatur modal intelektual perusahaan. Yang kedua, audit modal intelektual merupakan atau memerlukan tim yang terdiri atas ahli strategi, ahli organisasi, keuangan, SDM, analisis pengetahuan, properti intelektual, dan pemasaran. Penghambat. 1. Masalah yang elekat dengan sistem pengakuan manajemen mengetahui itu sendiri. Yang kedua, sulit mengidentifikasi hubungan langsung. 3. Manajemen biasanya meminta indikator kasat mata. Yang keempat, semakin beragam dan kompleksinya pihak perkembangan terhadap etisasi perusahaan. Materi yang terakhir adalah budaya organisasi atau pengetahuan dan kinerja organisasi. Berikut adalah hubungan antara budaya organisasi dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berkah dan bermanfaat ya.